Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memalak Dirjen Perkebunan Kementan 36 juta rupiah untuk perjalanan keluarga dan dirinya dari Makassar. Dirjen Perkebunan Kementan Andi Nur Alamsyah total mengeluarkan uang hingga 317 juta rupiah untuk berbagai keperluan SYL dan keluarga. Ia dihadirkan untuk bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin hari ini, mengatakan permintaan tersebut disampaikan melalui ajudan SYL Panji Hartono. Andi diminta untuk menyediakan tiket perjalanan SYL dari Makassar pada 17 Desember 2022. Nilainya tak main-main, untuk sekali perjalanan mencapai 36 juta rupiah. Perjalanan keluarga SYL ini ternyata hanya satu dari banyaknya permintaan yang mesti dipenuhi Andi sebagai pejabat eselon 1 Kementan. Totalnya, Andi diminta hingga 317 juta rupiah untuk berbagai keperluan. Di antaranya, ada yang digunakan untuk umroh, servis mobil Mercedes-Benz, hingga donasi ke pesantren. Untuk umroh, Ditjen Perkebunan yang dipimpin Andi, kebagian jatah menyetor 159 juta rupiah. Kemudian untuk servis mobil Mercy, Dirjen Perkebunan dimintai 19 juta rupiah. Adapun untuk donasi ke pondok pesantren, permintaan SJL mencapai 102 juta rupiah. Sebagai informasi, dalam perkara ini, Jaksa KPK telah mendakwa SYL menerima gratifikasi 44,5 miliar rupiah. Total uang tersebut diperoleh SYL selama periode 2020 hingga 2023. Gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian juga melibatkan kakak Syahrul Yassin Limpo, Tenti Oli Yassin Limpo. Ia disebut menerima upah 10 juta rupiah per bulan dari Kementan meski tidak pernah bekerja. Fakta ini diungkap oleh Sekretaris Badan Karantina Kementan, Wisnu Haryana, ketika dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (KPK) sebagai saksi dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 20 Mei. Wisnu mengatakan Tentri Olialsin Limpo menjabat sebagai tenaga ahli di Badan Karantina Pertanian Kementan. Namun, kakak SYL tersebut tak pernah melakukan pekerjaan apapun sebagai tenaga ahli. Pemberian honor kepada Tentri Ole dilakukan selama 2 tahun dan langsung ditransfer ke rekening KKSYL tersebut. Honor itu diberikan atas arahan Dirjen PSP Kementan Ali Jamil. Wisnu mengaku tak dijelaskan terkait siapa yang meminta honor rutin yang diberikan ke Tentri Ole. Jaksa pun mendalami kegiatan Tentri oleh Yassin Limpo di Kementan. Namun Wisnu mengatakan uang yang dikeluarkan Kementan hanya honor. Diketahui dalam perkara ini, Jaksa KPK menduga SYL menerima uang sebesar 44,5 miliar rupiah hasil memeras anak buah dan direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Pemerasan ini disebut dilakukan SYL dengan memerintahkan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, dan juga mantan Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, staf khusus bidang kebijakan, Imam Mujahidin Fahmid, dan ajudannya, Panji Haryanto. Pedangdut Nayunda Nabila kembali disebut dalam sidang kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.
Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin hari ini, Nayunda disebut-sebut diberi honor Kementan sebesar 4,3 juta rupiah per bulan. Sekretaris Barantan, Wisnu Haryana mengatakan Nayunda terdaftar sebagai tenaga kontrak. Gaji Nayunda dibayarkan oleh Badan Karantina Kementan dan langsung masuk ke rekening sang pedangdut setiap bulan. Ia menerima honor tersebut bukan karena profesinya sebagai penyanyi, melainkan sebagai asisten anak Syahrul Yassin Limpo yang bernama Indira Cunda Tita Syahrul atau juga yang dikenal sebagai Tita. Nama Nayunda awalnya dititipkan oleh Sekjen Kementan nonaktif, yaitu Kasdi. Jaksa pun membacakan berita acara pemeriksaan Wisnu yang menerangkan bahwa Nayunda diberi honor sebagai asisten Tita pada tahun 2021. Kementan hanya menggaji Nayunda selama setahun dan kemudian diberhentikan karena tidak pernah lagi ke kantor. Wisnu juga mengatakan Nayunda hanya 2 kali datang ke kantor Kementan. Ia menyebut Nayunda ditempatkan sebagai honorer Kementan yang seolah bertugas di bagian protokoler. Diketahui sebelumnya, Nayunda juga sudah diperiksa oleh penyidik, namun setelah diperiksa ia tidak mengatakan apapun terkait apa saja hal yang ditanyakan oleh penyidik berkaitan dengan kasus korupsi dan juga gratifikasi di lingkungan Kementan. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News kali ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.